Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone, especially for my good students. I hope you're always great and have a great day, of course. Baik anak-anakku sekalian, di video kali ini we're going to discuss about analytical exposition. Mungkin kalau kita ngebahas materi yang kaitannya dengan teks bacaan, kadang-kadang ada timbul laziness gitu ya. Tapi anyway, we can learn many things from the text, of course. Nah, untuk di materi ini, analytical exposition ini lebih ke teks yang memang fungsinya ini untuk men-sharingkan pendapat si penulis tentang satu topik biasanya gitu ya. So if you want to know the definition of analytical exposition, as you can see here, it is a kind of text which tell the readers about the writer's point of view or perception about the current issue responsibly. It usually tells one side of writer's perception, supported by some arguments as well. Jadi kalau misalkan di teks analytical exposition ini lebih ke posisinya mengambil salah satu pendapat penulis atau satu sisi dari pendapat penulis tentang satu isu yang mungkin lagi gitu, lagi hangat dibicarakan gitu ya. Biasanya itu hanya salah satunya, jadi tidak berupa perbandingan, but it's confirmed one sides of writer's perception. Jadi kalau misalkan dia suka sama sesuatu atau dia agree ya, the writer agrees with something, ya dia menyatakan setuju dengan sesuatu atau menyatakan sesuatu itu something good, supported by some arguments of course. Jadi disertai dengan alasannya kenapa si penulis itu setuju dengan atau menganggap sesuatu itu bagus gitu. Nah seperti itu. Kalaupun si penulis juga tidak setuju dengan satu hal, dijelaskan juga alasannya kenapa. And of course, usually it's supported by some factual data. Biasanya ada kayak hasil result of research gitu, ada hasil penelitian yang dicantumkan juga di sana. Karena memang di analytical exposition ini tidak boleh kita hanya menyatakan our opinion pure gitu ya. Jadi tidak boleh hanya itu aja gitu, tapi kita harus benar-benar meyakinkan si pembaca. We have to make sure the readers that what we share is confirmed by the real data. Jadi ada data pendukungnya gitu. Jadi tidak boleh kita hanya menyatakan opini tanpa data pendukungnya jelas seperti itu. Oke, next ini generic structure-nya, jadi urutan di text analytical exposition itu. The first is thesis. Thesis di sini lebih ke statement biasanya ya, but not always statement. Sometimes the thesis is in the form of questions. Bisa juga bentuknya itu semacam pertanyaan, bukan hanya statement atau pernyataan. Nah, biasanya ini di tesis ini si penulis ini menggiring langsung si pembaca ke opini yang dimiliki oleh si penulis itu. Misalkan dia setuju atau tidak setuju sesuatu atau menganggap sesuatu itu something good or bad, itu di awal biasanya itu sudah ditunjukkan oleh si penulis gitu. Itu bagian tesis. Of course it is usually stated in the first paragraph ya, biasanya pastilah di paragraf awal. Nah, next part berikutnya itu those are arguments. Biasanya arguments atau alasan yang digunakan untuk mendukung pernyataan atau pertanyaan si penulis itu tidak cuma satu ya, minimalnya 2 biasanya. But sometimes it consists of 3 arguments. Dan seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, kalau misalkan argumentsnya itu alasan yang disampaikan si penulis itu harus dilengkapi dengan data atau fakta yang jelas, hasil research apa gitu, atau dari sumber bacaan atau sumber from the like internet or something like website gitu ya misalkan. Nah itu harus cantumkan datanya di situ. And then the last point or the last structure is conclusion. Conclusion ini kan simpulan ya. Jadi biasanya itu isinya restating the writer's opinion, sometimes added by some emphasis. Di situ biasanya si penulis itu mengungkapkan kesimpulan dari pembahasan dan fakta-fakta yang sudah dijelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya.
Dan biasanya dikasih penekanan tertentu kayak misalkan to really make like a persuades the readers to do or not to do something gitu. Jadi biasanya di bagian conclusion itu si penulis itu mengajak atau mengarahkan si reader, si pembaca itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan opini yang dinyatakan oleh si penulisnya gitu. But in this case, conclusion is not a must, of course, because sometimes the writer only states by using thesis and some arguments. Jadi kadang-kadang conclusion itu tidak dimunculkan oleh si penulis gitu. Kalau misalkan menurut beliaunya itu dianggap sudah cukup terwakili oleh bagian tesis sama argumentsnya itu gitu. Jadi nggak wajib. Cuman kalau misalkan ada, it's better of course. Next, nah language features-nya. Ciri kebahasaannya itu biasanya ini ada present tense, of course, karena tensesnya yang sering paling digunakan itu memang sesuatu yang tadi kan we are discussing hot issue of course. Jadi yang paling sering dipakainya itu tenses yang berupa present yang memang menyatakan kondisi saat ini. Ciri khasnya tentu pakai verb ke-1, kata kerja ke-1 bentuknya. Misalkan kalaupun pakai to be-nya RM is misalkan yang pakai bentuk ke-1 juga. But it is not always happen. I mean the writer not always should use like present tense. Sometimes the writer can use past tense. Jadi kadang-kadang si penulis itu pakai past tense juga karena untuk beberapa studies, misalnya untuk beberapa hasil penelitian, of course the writer should state it in the term of past tense karena studinya kan sudah dilakukan ya, penelitian sudah dilakukan di waktu dulu. Jadi pernyataannya of course we have to use past tense, harus pakai bentuk lampau gitu ya, seperti itu. Hasil studinya dinyatakan dalam bentuk past tense. Itu misalkan. Jadi nggak selalu pakai present tense. And then the language features, next language features is causal or internal conjunction. Conjunction itu kan kata hubung ya. Kata hubungnya ini macam-macam bentuknya. Nah, di sini yang paling sering muncul di analytical exposition itu biasanya bentuknya yang causal sama internal. Causal itu yang menunjukkan sebab akibat, sedangkan internal itu kayak urutan, tahapan atau perbandingan saja. And for further information, we are going to discuss it in the next video, of course. Oke, jadi kata hubungnya ini contohnya nanti Ibu berikan beberapa ya, ini dari teks juga nanti di hampir akhir aja ya, akhir video. And then for this slide kita bahas dulu ini salah satu contoh dari analytical exposition. Di sini yang kita bahasnya itu we're going to discuss about fast food. Nah, ini ada there are four paragraphs here, and then for the first paragraph of course it's about thesis. Nah, di sini si penulis itu menyatakan bahwa fast food nowadays is considered a normal eating venture. Fast food itu atau makanan cepat saji sekarang ini sudah dianggap sebagai bisnis kuliner gitu yang normal, yang biasa, udah sering gitu. Banyak bisnismen atau businesswomen yang berkecimpung di dunia fast food gitu, di bidang fast food gitu. Nah, di sini memang disebutnya itu kita bisa sebutkan this sentence is main idea of the first paragraph, tapi tesis yang paling kuatnya munculnya itu sebenarnya in the last sentence, di bagian akhir, justru karena di situ si penulis menyatakan however is fast food good for health. Bagaimanapun apakah si makanan cepat saji itu bagus untuk kesehatan, kayak gitu ya. Jadi di sini juga seolah-olah udah menggiring kan, bagus nggak sih? Nah, ini udah memunculkan si penulisnya itu menggiring pendapatnya ke para pembaca bahwa sepertinya something wrong with fast food gitu ya, ada sesuatu yang salah dengan fast food itu. Oke. Nah, di paragraf berikutnya, bagian berikutnya of course itu
argumen ke-1 yang dimunculkan. Nah, di sini itu ada kemunculan fast food gain its popularity in the 1940s. Fast food itu, makan cepat saji itu mencapai popularitasnya di sekitar tahun 1940-an gitu. Dan kesananya kalian bisa pelajari sendiri, itu ada banyak kalimat-kalimat pendukungnya. Jadi yang mendukung bahwa popularitas fast food itu sejak tahun 1940-an itu sudah mulai menanjak gitu ya. But in this case, di situ di bagian akhirnya itu mengerucut, si penulisnya itu menyatakan bahwa pada saat yang sama oddly it started the rise in obesity and cancer during that same time period. Jadi pada saat yang sama booming nih ya fast food, ternyata muncul banyak kasus obesitas sama cancer sejak kemunculan atau merebaknya fast food itu sendiri. Oke. Itu di argumen ke-1. Next argument. Ya, next argument itu second argument. Here si penulis menyatakan in the last itu lebih ke main idenya itu di bagian akhir, fast food is altered from its original healthy form. Jadi fast food itu ternyata sekarang sudah berubah bentuknya dari maksudnya bagian-bagian dari fast foodnya itu atau makanan cepat saja itu, intinya atau bahan-bahannya itu, ingredientsnya itu udah berubah dari makanan yang menyehatkan. Sebenarnya awalnya ada sayuran dan sebagainya. Ternyata ya itu fast food is highly processed with a wide array of additives. Banyak sekali makanan atau tambahan pangan yang terdiri dari especially chemical additives. Ya, di situ dijelaskan bahwa banyak sekali bahan-bahan kimia, zat tambahan pangan, tapi bahan kimia yang dimasukkan ke dalam fast food itu. Jadi bukan bahan-bahan pokoknya yang bermasalah sebenarnya ya. This is the problem is, nah problemnya itu ternyata justru di aditifnya, karena chemical kebanyakan yang bahan kimia itu yang jadi berbahaya. Ya, oke. Ini statementnya ditambahkan di argumen ketiganya itu. It's not the calories in fast food which damage health and waistline. Jadi bukan kalorinya sebenarnya yang paling merusaknya itu. Ternyata yang merusaknya itu adalah chemical additives-nya. Just like aspartame and monosodium glutamate. Monosodium glutamate itu ternyata MSG kayak di mecin gitu kan. Ya memang itu ternyata bahaya juga buat kesehatan. Bisa menyebabkan berbagai penyakit yang mungkin lebih ke kayak cancer kayak gitu ya ternyata. Nah itu di argumen ketiganya. Di situ juga ada studinya tadi di awal ya, di bagian awal, di bagian argumen pertama itu ada studinya yang dijelaskan sama si penulisnya. And then for the conclusion di sini ada dimasukkan sama si writernya itu. So, nah ini conjunction. So, there is absolutely nothing nutritional about fast food. Fast food simply feeds hunger and craving. Jadi ternyata sebenarnya gitu nggak ada gizinya fast food itu, tapi lebih ke hanya untuk memuaskan lapar ya, rasa lapar dan nafsu aja kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang menyehatkannya karena tadi sudah terlalu banyak zat yang terdiri dari bahan-bahan kimianya itu. Oke, itu ya. Next, nah ini the sample of the use of present tense. Ini contoh present tense-nya ada di sini. Fast food is highly processed with a wide array of additives. Is here ini udah menunjukkan bahwa ini present tense. And like people do not eat. Nah ini people do not eat out just on special occasions or weekends anymore. People itu orang-orang tidak makan hanya untuk waktu spesial aja gitu ya. Ternyata sekarang udah ya gitu, udah sering makan cepat saji itu ya, almost every day, mungkin hampir setiap hari. Di sini semuanya pakai present tense ya, kebanyakannya pakai present tense. Ini people do not, bukan didn't kan, tapi pakai do not, berarti bentuknya present. Oke, next. Nah, ini yang causal conjunction. Causal conjunction itu kita contohnya salah satunya yang ada di teks itu ada kata so. So, there is absolutely bla 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 bla. Nah, itu so di sini menunjukkan akibatnya maka sehingga gitu ya, itu ini yang disebut kata hubung yang ada kaitannya dengan sebab akibat. And then the next is internal conjunction. Nah, ada kata however, is fast food good for health? However, bagaimanapun apakah fast food itu bagus buat kesehatan? Nah, gitu ya. So memang ini lebih ke menghubungkan dari kalimat sebelumnya aja.
supaya lebih padu gitu bagaimanapun. Nah gitu ya, tapi tidak menunjukkan secara langsung sebab akibatnya gitu ya. Itu yang disebut internal conjunction. For further explanation I will share on the next video of course. Okay, next. Ini hanya tambahan aja buat kalian untuk belajar vocabulary barunya. Sebenarnya kalian bisa pelajari ya, you can learn from many sources of course, tapi ada beberapa kata yang Ibu cantumkan di sini, kalian boleh di screenshot aja dipelajari. Ada fast food, venture, shelf life. Shelf life itu ternyata ketahanan atau keawetan makanan ya. Chemical additives, waistline, feed, craving, altered, enhance, itu artinya sudah ada dituliskan. Atau pop up itu ternyata artinya menjamur, merebak gitu ya. Ya kalian pelajari aja, silahkan. You can learn with your bestie, maybe your best friends of course ya. Okay, and then this is almost the end of our video today. Ada quote-nya sedikit dari Ibu. If you can control your hunger, you can control anything else. Ternyata katanya ada orang bijak menyampaikan, jika Anda bisa mengontrol, mengendalikan rasa lapar Anda, mengendalikan nafsu makan Anda, nah, Anda juga bisa mengontrol hal lain dalam hidup Anda. Okay, thank you so much. That's my video for today. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian. Selamat belajar, happy learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.